Ya, apakah proposal damai yang diusulkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini mampu mengakhiri konflik antara Israel dan juga Hamas? Itu yang akan menjadi pembahasan kita bersama dengan sejumlah narasumber yang akan saya perkenalkan untuk Anda. Di sebelah kanan saya ini sudah hadir ada Ibu Susi Sudarman, pengamat hubungan internasional UI. Selamat malam, Bu Susi. Selamat malam, Vena. Di sebelah Bu Susi ini juga kami undang untuk hadir bersama kami malam hari ini ada Prof. Yon Mahmudi, pengamat Timur Tengah. Selamat malam, Prof. Selamat malam, Vena. Terima kasih. Selain dua narasumber ini, pemirsa, kami juga sudah terhubung bersama dengan Pak Hidayat Nur Wahid, politikus dari PKS. Selamat malam, Pak Hidayat. Selamat malam, Ibu Susi dan Prof. Yon. Baik, kita terlebih dahulu ke Pak Hidayat. Pak Hidayat, bagaimana kemudian Anda merespon setelah 8 negara mayoritas Muslim memberikan dukungan atas proposal damai, rencana damai perdamaian di Gaza Palestina yang diusulkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump? Ya, 8 negara yang tadi disebutkan itu ternyata juga kemudian ada berita berikutnya bahwa apa yang kemarin dibahas dengan Donald Trump bersama dengan 8 negara para presiden tersebut ternyata kemudian mendapat intervensi dari Netanyahu, dan Netanyahu berhasil memasukkan beberapa ketentuan yang itu menjadi berbeda dengan apa yang disepakati antara 8 kepala negara itu dengan Donald Trump, dan itu membuat pimpinan atau menteri luar negeri dari negara-negara seperti Turki, Qatar, Saudi, dan Mesir marah ya, karena apa yang kemudian disepakati ternyata mendapatkan intervensi dan perubahan yang tidak sesuai dengan apa yang disepakati di tingkat awal. Inilah permasalahan yang dari dulu selalu terjadi. Israel selalu saja pada detik-detik terakhirnya merubah hal yang hampir disepakati menjadi tidak disepakati. Merubah hal-hal yang kemudian menjadi solusi, kemudian malah menghadirkan keberlanjutan daripada perang tersebut. Bahkan sesungguhnya apa yang kemarin terjadi itu juga menjadi mengaburkan ya apa yang kemudian diagendakan dalam sidang umum PBB maupun juga KTT yang terkait dengan New York Declaration pada tanggal 21 September dan sidang umum PBB pada tanggal 23 September yang pada dua sesi tersebut sikap daripada negara-negara atau mayoritas mutlak negara-negara anggota PBB jelas mendukung prinsip tentang two-state solution, mendukung prinsip tentang kemerdekaan bagi bangsa Palestina, mendukung tentang segera dilakukannya gencatan senjata. Tetapi kita mengetahui bahwa Amerika maupun juga Israel menolak apa yang disuarakan dalam New York Declaration maupun juga apa yang disuarakan oleh kepala-kepala negara dalam sidang umum PBB. Nah, ini tentu juga menjadi satu hal yang penting untuk dicermati, bagaimana kemudian terjadi satu perubahan isu dari yang tadinya mendukung Palestina merdeka, kemudian isu yang kemudian terakhir disampaikan ini adalah bahwa Palestina itu akan nantinya Gaza ini adalah akan nantinya tidak dikuasai atau tidak dipimpin oleh otoritas Palestina, apalagi oleh Hamas, tapi akan dipimpin oleh satu kelompok teknokrat internasional dan bahkan dipimpin oleh Donald Trump, dan tidak ada lagi bicara tentang negara Palestina merdeka, two-state solution, dan itu tentu satu hal yang sangat berbeda gitu ya dengan apa yang diharapkan melalui KTT di New York dan sidang umum PBB di New York. Jadi apa yang sekarang sedang terjadi harusnya betul-betul mendapatkan perhatian serius dari negara-negara yang tadi mendukung proposalnya. Kita sudah tangkap poinnya, ditahan dulu Pak Hidayat, karena selanjutnya saya mau mendengar dari Bu Susi. Bu Susi melihat apa yang kemudian sudah berkembang saat ini. Apakah apa yang diusulkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini cukup realistis? Kita harus lihat sejarah ya, sejarah negara-negara yang adidaya ini, mereka sangat lihai, mereka selalu mencari celah di mana mereka unggul akhirnya, karena primacy is important gitu loh, untuk mereka itu keutamaan, harus winning mentality, harus selalu menang. Jadi kita harusnya lebih hati-hati dalam menyikapi, karena kebanyakan mereka bisa memutar sesuatu untuk akhirnya mereka sendiri yang menang. Seperti saya pikir ya, kalau saya mau berpikir jahat, Macron mengundang Saudi Arabia dengan bilang bahwa Palestina akan merdeka, itu agar Saudi mau menjadi partner. Tapi sesudah itu ada kisah baru, yaitu ini meniadakan two-state solutions dengan pemerintahan transisi dari Tony Blair, misalnya gitu. Kan
agak mencurigakan ya. Maksudnya ini semua arahnya apakah akan benar-benar menolong bangsa Palestina atau memang mereka akan menjadi korban yang tidak akan ada sejarahnya ya, karena secara tempat Israel menguasai. Jadi apakah mungkin suatu kekuatan yang ada di situ dan bisa menihilkan segala sesuatu itu bisa mundur dalam offernya, dalam bargainingnya gitu ya. Kalau kita lihat juga Israel meminta Hamas melucuti senjata. Apakah Hamas bisa? Jadi di sini masih ada pertanyaan sampai hari Senin nih. Ya. Apakah Hamas akan setuju dengan ini semua? Walaupun semuanya poinnya bagus, misalnya Qatar tidak akan diserang, akan ada perbaikan, akan ada pembangunan dan sebagainya. Tetapi apakah entitas yang disebut Palestina itu akan masih ada sustainability-nya, pelestariannya atau tidak? Itu yang menjadi pertanyaan besar. Karena ini negara-negara yang tidak bisa dikalahkan oleh negara-negara Global South kalau kita tidak memahirkan diri dalam bernegosiasi. Sudah jelas dilihat bahwa Turki saja sudah mendukung, ya. Karena Turki punya kepentingan karena dia berdagang dengan Israel dan kondisi ekonominya sedang surut ya. Jadi kalau satu persatu negara yang berpenduduk Muslim itu menyerahkan diri, ya tentunya yang akan menang adalah kekuatan yang dari dulu sudah menang. Oke, baik. Saya mau ke Prof. Yon kalau begitu. Prof. Yon, Anda melihatnya seperti apa? Adakah analisa lain? Ya tentu kan kita melihat ya bahwa proposal itu ketika ada Trump, ada Pak Prabowo dan kepala negara yang lain itu kan dibawakan cukup seperti menjanjikan. Ya. Maka kan menjadi seperti heroik ya, wah ini perlu didukung. Tapi kan setelah itu kita melihat bahwa Israel juga memainkan propagandanya. Jadi ada Presiden Prabowo, ada Trump, ada Raja Saudi dan Perdana Menteri Qatar dan sebagainya menjadi iklan di kota-kota di Israel bahwa mereka bersama dengan Israel. Ya. Nah ini kan ada dua hal sebenarnya, ada dua kamar di dalam menjelaskan proposal. Kamar pertama bersama Trump dan kepala negara, ternyata setelah itu ada kamar lagi ya, penasihat Trump itu Steve Witkoff, Janet Kushner dan juga Benjamin Netanyahu ternyata berdiskusi untuk merumuskan kembali ya, tentang proposal 21 yang pada akhirnya itu tidak menyebutkan secara jelas tentang penarikan mundur ya pasukan IDF dari wilayah Gaza. Kemudian two-state solution, negara yang independen itu juga nggak ada. Nah itulah yang tadi Pak Hidayat menyebut kemarahan ya, negara-negara Arab karena merasa dikhianati. Dan tentu juga Indonesia patut marah juga ketika kemudian mendukung dan sekarang proposal yang dibawa ternyata berbeda dengan apa yang kemudian disampaikan, dijanjikan dalam forum kepala negara. Dan itu saya kira sangat memalukan kalau itu terjadi begitu ya. Apa yang disampaikan Trump ideal kemudian ternyata diperbaharui lagi dalam sebuah pembicaraan yang lebih eksklusif dan two state solution tidak muncul. Nah, kalau pertanyaan mendasar apa yang membuat Hamas ya mau menyerah kalau tidak ada tawaran yang menguntungkan mereka? Mereka harus dilucuti, mereka tidak berkuasa di wilayah Gaza, kemudian tidak ada jaminan bahwa IDF dan tentara Israel itu mau menarik ya pasukannya, tetapi justru yang dikedepankan adalah semua tawanan secara serentak ya tidak boleh dicicil lagi seperti dulu, harus kemudian dikembalikan dan ditukar. Tetapi sebaliknya penarikan pasukan IDF itu dilakukan secara bertahap. Nah ini kan celahnya cukup besar, begitu mereka mendapatkan tawanan semua. Setelah itu Hamas katakanlah demilitarisasi, tidak ada jaminan untuk Israel keluar dari Gaza, ya justru akan digunakan untuk semakin intensif melakukan penguasaan terhadap Gaza. Dan perjanjian-perjanjian sebelumnya kan juga mengalami hal yang seperti itu ya, nggak ada yang bisa menjamin, Amerika juga nggak bisa menjamin atau mengontrol Israel. Apalagi juga disebutkan bahwa Israel punya veto di dalam proposal itu. Saya kira menjadi semakin
tidak jelas ya arah dari proposal yang sudah disampaikan oleh Trump. Menarik kita cermati poin-poin dari rencana perdamaian Gaza yang diusulkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang juga memunculkan pertanyaan, ada skeptis mengenai rekam jejak dari Presiden Donald Trump sendiri yang pro-Israel. Banyak yang bertanya-tanya apakah dengan apa yang diusulkan oleh Donald Trump ini mampu benar-benar memberikan perdamaian di Gaza Palestina. Kita akan bahas lengkapnya, tapi kami jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda sesaat lagi.